mati ngenge. Maka dari itu kematian sesungguhnya adalah kontrol bagi kita. Kontrol. Maka tidak ajak mungkin salah, matiku. Ajak magau salah, matiku. Ajak mau bele-bele, matiku. Jadi orang-orang yang senantiasa menyadari dekatnya kematian dari kehidupan kita, maka biasanya yaitu terkontrol aswoto benar. Nah jaga ampena, nah jaga arti-artina, nah jaga pakasiannya. Kenapa? Karena dia tahu kematian itu dekat. Tapi tahu ya dia yang kena pikir kiamat ini. Ay kalau mana curug ya wano tu terhe, tidak peduli. Kalau mana mabuan nok malumbungi, nataro mabo. Magi kah dia yang kena pikir kia sengi bahwa kematian itu. Jadi apa yang kita persiapkan? Oleh karena itu seorang muslim sejati sesungguhnya dena wedi mapuncu pikirannya. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian manusia itu ada orang yang selalu berkata, "Puan, tawereka mai de tenna lino." De tenna milino. Wa malahu fil akhirati min khalaq. Tapi dia Allah yang akhirat. Akhirnya ya re de tenna lino, de ya re de tenna akhirat. Tapi ya sengem melau kupang Allah Taala. Bukan semata-mata makna melotoma pi puan arika mai, puan tawereka mai. Tadinya mapakuro. Tetapi pangkau kena ini rupa tawe terkadang mapan nesa makna iya lapor tawe dinominin lau. Apa contohnya? Nareko engkau tahu lo kama pasa narapi waktu sempajang. Detona sempajang berarti ya tu mapen sai makna iya tu lapor tahu dinominin lau. Nah kau engkau tahu lo kama Mamem mater mapamula subuh-subuh angke tangga beni. Nah dia yang kana sempajak berarti di nominasapa. Nah reko engkau tahu lo kama pangempa narapu itu nama juma nak kadombi ku pangempangel moro berarti di nominasapa. Mauni dek nakawi bakada puan tawereka lino. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nekia si sandar patawe ang kata tahu makna puan tawere kamai deken nalino deken na akhirat kemudian pabelaiki mai boleh dipacalana api hanakai. Iga yaro yang naro tahu makari soy untuk ledona nekia de dan kanan lupai akhiratna. Loke mapasa naraput tu nama sempaja matoy. Loke magalu naratwetun nama cuma kamutoy. Loke mapangempa naratwetun nama sumpajang mutoy. Maka itulah yang dimaksud orang yang meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan ini utamana kiaro asapala rek kowita patae pakkari sohane. Tapi narik ko engka acara-acara keagamaan, ritual-ritual perintah-perintah syariat agama kami. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggal itu dasarnya pada minareko kadulu-tulu tahu. Nole dia sama lagi kadulu-tulu. Salampa sujanga kang kana tat timi-timi ternyata timi tongeng. Moto tas sileng astagfirullah kadulu-tulu mah. Lepas sukruk kita di dapat dek mana jadi nokok kita. Makutoni ro amatenge orang yang meninggal itu pada to kadulu-tulu awalnya. Nah itu alena iakka dibujurkan. Nete alena itemme, nete alena isumpajangi. Nete alena iakka loka kubur sampai di alam kubur masuk ke dalam kubur. Nah kita bawa kalina. Yang mana sadar nak pada dikatulu-tulu ketika ditiupkan ruhnya kembali masuk ke dalam kubur, napa paresa? Oh dek mah. Ternyata gua mupa.
Jadi orang yang pertama kali ketika dia masuk ke dalam kubur, napa sadar maka oh tua muka seperti orang yang bermimpi. Nah pares sama lima tu pakaian nak weh, magi nak kamu pakaian weh, magi nak kata nama tu dile, napai keli tengah-tengah, muli ambona, muli mana. Kenapa? Karena dia menyadari ternyata ini bukan mimpi. Jadi sebenarnya ketika itulah dimulai awal mula. Apakah mereka mendapatkan siksaan, apakah mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita orang yang hidup di dunia ini dunia nyata, akhirat itu, kubur itu dunia maya. Tetapi bagi orang-orang yang telah meninggal, mereka mengatakan ternyata akhirat, kubur, alam barzakh ini sesungguhnya adalah dunia nyata, dan dunia ini adalah dunia maya. Itulah sebabnya di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan begitu banyak sikap. Ada orang yang meninggal dunia, ketika dia dibangkitkan dari alam kubur, dia berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Bagian akhir dari juz Am. Ia kapere bisanna naisem makda engka ya sang hari akhirat. Napamatay makda seandainya waktu tak tua mondo rilebo nalino, aja naman cagi tahu. Aja na cagi tahu. An cagi tanah bawan di nasabak man cagi tanah di magaga tanggung jawab. Orang kafir lalu berkata menengi tuwa rilebo nalino kanja nah man cagi tanah ni, aja na cagi tahu. Engkau irampe makda Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Puang, wita tongan ni. Ini bagi orang-orang yang tidak percaya. Wita tongan ni puang, wang kaya ngatongan ni, urasa katongan ni. Katongan pala iasang alam kubur. Kembalikan kami ya Allah. Parewa kimay kina mua. Untuk apa? Kami akan berbuat amal kebajikan. Jadi namuji mua nareko kami parewa, barulah dia sadar mau berbuat kebajikan. Kenapa? Karena ketika hidup di dunia ini, akhirat itu, kubur itu, dunia maya, tidak ada itu cerita di bawah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alena tomatwata ibuatira, menjadi pelajaran bagi kita semua, renungan bagi kita semua, bahwa kematian itu akan datang kepada kita. Siapa saja akan merasakan tua muda. Kita tidak tahu kapan ajal itu menjemput dan apakah kita memiliki persiapan itu. Oleh karena itu, yang kita inginkan bersama adalah berinvestasilah bukan hanya untuk kehidupan dunia, tapi juga untuk kehidupan akhirat. Orang-orang muslim sejati selalu berpikir tentang akhirat. Mereka tahu biasa kali kami bersyukur kaya Ustaz. Sebelum pensiuka kami tunakan damaan upah sadia. Jadi hari ko pensiuka matu. Apa kaman nak? Iya syukur kau Ustaz karena pangimpaku jadi ko pensiuka matu. Tapi tidak mau pangimpak. Itulah yang dipersiapkan. Itulah investasi. Jadi investasi itu ketika kita tidak mampu lagi DPR oleh makareso, kamu pamasolo tamat. Tetapi investasi itu tidak boleh hanya bernilai keduniawian semata, harus bernilai akhir. Maka dari itu yang kita tanam sebagai investasi adalah apa yang bisa kita petik bahkan ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi katakan apabila meninggal seseorang anak Adam, maka terputus amalnya kecuali 3 saja. Sedekahun jariyah, sedekahnya, infaknya, wakafnya yang dia sedekahkan untuk pembangunan masjid, pesantren, sarana keagamaan yang dimanfaatkan orang untuk beribadah kepada Allah. Itulah yang akan menyelamatkan. Makanya saya sering heran, mereka engkau tahu taliw alena pasai sapa doi sapa warampara napa depungan. Setelah itu nabagia tuan anakna, nabagia wija-wijana, salah bagi matu mas kasa.
Tapi dia tidak memberikan haknya sendiri, padahal setiap pusatna dan kena pupuk tulan-tulanna atau makareso dia tidak berinvestasi untuk kehidupan akhirat. Itulah saya sarankan kalau engkau tosogi kumai sumpah minangai sebelum mati. Nang katuna tawa anak-anak kurang nabake-bake yang ikaru masih kita perlu mu pamantuang supaya selesai magati. Takat tane sih tak kuro supaya engkau tawata ania bawang anak tay pikiriki. Tetapi hak kita, milik kita yang telah bersemangat mencari harta itu bisa kita raih juga manfaatnya di hari kemudian. Kemudian yang kedua, ilmu kita yang bermanfaat. Terutama saudara-saudaraku yang guru-guru ini narik terlambat kayak sertifikasimu aja mana konoku, nikmati saja. Anggaplah itu bagian dari pengabdian keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab biasa ternyata menurut analisa makanya tamatua tariolo ya tu guru dek gaga icalak panana namun nakalicat aku dapat pekini start si itu katewa tapi maku kue guru si lote si bamuri kala ada magi nengka karena ada ruh yang hilang dari pendidikan itu ruh keikhlasan magi nak keikhlasan nak kurang nak terlambat cek di sertifikasi nak majalo-jalo. Itulah ini menjadi tugas dakwah bagi kita sekalian, saudara-saudara sekalian. Yang namanya dakwah itu menyampaikan kebenaran. Tania bawang tugasnya Ustaz Mubalik Pandrita Tania. Tugas samana. Kenapa? Karena kita ingin menyelamatkan manusia. Dan kalau kita menyelamatkan manusia, maka hakikatnya kita menyelamatkan diri kita sendiri. Dulu ada seorang jihadis. Biasanya jihadis itu orang yang senantiasa mau berjihad. Dia mendatangi tempat-tempat prostitusi. Eloi nabung. Ada seorang ulama membujuknya. Maka nilelo kumagay mo. Nasang ilo kak munumanan nila sa iyaro tumadosa manan. Nareko iyaro tumadosa mubongi kurumate manan. Kege matumondo. Suruga atau ranaka. Maka dia pasti tamamana ni ranaka. Maka dia pandita yang jojo nih. Nak kumapkak itu. Padahal pak jama-jamamu iblis. Tak kami tahu ranaka. Jadi yang kita harus lakukan itu adalah mengangkat orang yang tersesat itu. Memindahkannya. Dari alam kegelapan ke alam yang terang beneran. Supaya apa? Supaya dia selamat. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dalam satu majelis. Tiba-tiba ada mayat yang diusul lewat, berdirilah Rasulullah. Setongi memberikan penghormatan, pemuliaan. Berkata sahabat, ya Rasulullah, tidak usah berdiri. Yang meninggal itu orang kafir. Kata Nabi, justru saya berdiri karena dia kafir. Kenapa? Saya menyesali karena dakwah belum datang kepadanya, belum menerima kebenaran. Tiba-tiba dia telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempatnya? Maka bersyukurlah kita yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau wafat meninggalkan dunia ini kecuali kalau engkau sudah menjadi orang muslim, orang yang patuh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari nangkat nasabat nareko engkau turun menjadi bagian yang muslim, maka itu kuncinna surga engkani gulolomi. Bayangkan Pak, orang menyaksikan la ilaha illallah, meneguhkan la ilaha illallah. Orang yang Nasrani, orang yang kafir 60 tahun, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, maka seluruh dosa-dosanya yang telah lalu, premannya, penjudinya, pembohongnya, itu diampuni oleh Allah. Hanya satu kalimat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kehidupannya akan bermula ketika dia mengucapkan la ilaha illallah dan dijamin masuk surga. Orang-orang Nasrani kalau meninggal dunia ditanya, "Kengani lo benemu?" Dia sudah tenang bersama Bapa di dalam surga. Nah, dikasih pajang. Jadi orang saja yang tidak melaksanakan salat, begitu yakinnya maka dia telah tenang bersama Bapa di surga. Aga dari dia nama pamula bunga jajita nabaki tomatuata kulit culita
Masunna kisimatu makata kisimatu ipas sahada kisi. Boti kisimatu ipas sahada kisi meskipun tak saka-saka. Mada kimatu ipas sahada kisi. Masa dia letama suruga. Nah cicanya lagi masahada karena dia masuk ajaran Islam, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Itu artinya kita memiliki fasilitas kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, saya mengajak kepada kita semua, berusahalah supaya kita memiliki sedikit ilmu. Kemudian ilmu itu kita pakai, manfaatkan untuk mengajak orang dalam kebaikan. Saya yang kadang cemburu dari komite, banyak sekali junior-junior saya, kasihan. Ya, saya 44 tahun, belum banyak yang saya lakukan. Wite awawa kurang karena megu pesantren, angka yang mengelola musallah secara khusus luar biasa. Itu menjadi amal jariah. Bagi kita yang tidak punya memiliki kemampuan seperti itu, paling tidak menyebarkan siar-siar agama itu penting. Aja nah video-video porno bawang disebarkan. Asal kata oh iya narko, malung-malung nggak di ronggo tay, penatinya tak foto-foto tidak senonoh agak. Kata masa dia makan astagfirullah, nak kepala kau adim bos. Dosa tak lah, ini kalau ada nih, kalau pasti tambah-tambah. Nah itu akan menjadi dosa jariah bagi kita. Itulah yang harus dihindari. Kemudian yang terakhir, investasi untuk kehidupan akhirat kita. Apa itu? Awaladun salih yad'ula. Anak-anak saleh kita yang selalu mendoakan, anak-anak tak yang selalu mendoakan kita. Yakinlah bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, tidak ada orang yang bisa mendoakan kita setiap hari kecuali suami kita, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita. Kali bolata. Ini lo doang nih. Apalagi dari kok kuriknya pemanuna. Sudah-sudah tak. Salah-salah pakai warisannya, masa kunin lo doang. Siapa yang mendoakan kita? Yang mendoakan kita, suami kita, orang tua kita, anak-anak kita. Jamil. Makanya setiap kali yang lain itu doanya itu doa-doa umum saja. Paling-paling nareko Jumai ibadai Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Jamil iruntuk. Tapi membacakan doa-doa secara khusus, mengirimkan pahala Al-Fatihah, bacaan-bacaan Quran, memintakan ampun, dia gagah. Yakinlah dia gagah. Makanya saudaraku Arman yang telah ditinggalkan oleh ibunya, jadilah anak yang berbakti. Maka kue iman di bawah harap doa-doa itu setiap hari. Jangan pernah kita lepas. Setiap kali kita selesai sholat, itu setiap kali. Makanya kalau saya dengan istri saya itu saya, setiap kali saya sudah sholat, pasti saya selalu membaca Al-Fatihah itu 2 kali. Al-Fatihah pertama untuk penutup doa, dan Al-Fatihah kedua itu saya sengaja tujukan kepada orang-orang yang betul-betul berjasa dalam kehidupan kita. Apalagi ibu kita. Tidak ada orang yang paling tinggi nilainya, kecintaannya kepada kita selain ibu. Ibu itu adalah uang mandi notai. Apa yang diinginkan ibu itu, maka itulah yang jadi kepada diri kita. Maka ketika dia melahirkan kita, sesungguhnya dia mempertaruhkan nyawanya. Dari kok mati kak, yang penting aja anak-anakku. Malasay matu, malasaki, maksudnya yang mata. Hari tua tinggi letih rasamu lo iya. Seandainya itu sebenarnya irite so tingata waktu tabaiku, maka tidak ada orang yang berani durhaka kepada orang tua. Dia sedang merasakan tuh. Menjadi orang tua itu susahnya bukan main. Dia anakku dia pagana, dia panak bini. Belum tentu pancagi tua. Tapi itu matuai maku narasakan betul bagaimana susah. Iya, arwah sama surah-surah. Tapi alhamdulillah. Iya, opanya anakku, bapak kiri-kiri dan aku mapak gurki. Ayah di metono pak gue pak. Kau kaya. Watan naman cagi itu matuai.
susah sekali menjadi orang tua. Bersyukurlah kalau orang tua kita bisa mengantar kita menjadi orang-orang dewasa yang paham agama. Itulah sebabnya Pangguluta Nabi Ibrahim yang sangat dia tekankan itu ketika dia mendidik anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di, anak-anakku, nariku mati tak matu, aga na musumpah. Ilo mupo ka ngaji, ilo mupo lo ka masigi, mapwa ka mupo ka mato, mapasusat ka mupo ba. Engka mupo ka makasigi ang nariku kalata. Yan nga sa mata budo na nila. Ya pwede idiri anak tak mata kuluna min ba'di, anak ko nariku mati tak matu, aga na kasi wandre. Ikan ang maja si kilangin, ikan ang maja si kolamu. Teku kali kalau komak bene na gadikmu, yang mana mereka kiri. Padahal kalau rende orang pihak ini noye jutaan tahun setelah manusia hidup di muka bumi ini, ternyata Allah Taala oleh upah memberikan rezeki pada seluruh umat manusia. Jangan pernah khawatir, tapi khawatirlah manakala kita tidak bisa menjadikan generasi kita generasi sebagai investasi untuk kehidupan akhirat kita. Ini insya Allah di Salaiman mereka sama Narikuna salaki lakaita mati lakaita nulle malakaiti paring isalay nasang mati benita nulle mabene kita ini. Tetapi kehidupan itu akan terus berjalan. Kita akan dicatat oleh anak-anak kita yang selalu mendoakan masyarakat itu waktu makanya. Itulah yang harus kita jaga kesinambungan supaya amal-amal kita terus menerus kita mengalir. Mudah-mudahan saudaraku Arman diberikan ketabahan beserta seluruh keluarganya dan tidak pernah lupa bosan untuk mendoakan orang tuanya dan juga kepada kita semua. Semoga diringankan segala siksaannya. Kalau dia mendapatkan siksaan tidak pangkang kuburnya, dan insya Allah ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.